Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Vindita Mahardika dengan NIM 2403060193. Kali ini aku mau membahas mengenai revolusi industri 4.0. Mungkin ada yang masih bingung kenapa bisa disebut revolusi industri 4.0. Jadi, revolusi industri memiliki beberapa tahap perkembangan. Yang pertama, revolusi industri 1.0 yang terjadi sekitar abad ke-18. Saat itu, orang-orang mulai memakai mesin uap untuk produksi. Pekerjaan yang tadinya manual, sekarang bisa dibantu oleh mesin. Bayangkan saja, saat itu sebelumnya orang bikin kain harus ditenun pakai tangan. Setelah adanya mesin uap, sekarang bisa diproduksi jauh lebih cepat. Yang kedua, ada revolusi industri 2.0 yang terjadi di akhir abad ke-19. Nah, di sini listrik mulai dipakai, jalur perakitan diperkenalkan, dan produksi massal menjadi lebih cepat. Contoh gampangnya tuh adalah produksi mobil yang mulai diproduksi besar-besaran dengan sistem pabrik modern. Yang ketiga, revolusi industri 3.0 terjadi sekitar abad ke-20. Orang-orang sudah mengenal komputer, elektronik, dan internet. Produksi semakin otomatis karena adanya teknologi digital. Dari sini kita mulai masuk ke era globalisasi modern yang serba terhubung. Nah, sekarang ini kita berada di era revolusi industri 4.0. Istilah ini pertama kali muncul di Jerman pada tahun 2011, lalu semakin populer setelah dibahas di World Economic Forum tahun 2016. Bedanya dengan revolusi sebelumnya, di 4.0 ini semuanya serba digital, serba terhubung, dan serba pintar. Nah, sekarang kita akan masuk ke ciri-ciri revolusi industri 4.0. Ciri-ciri yang pertama yaitu adalah Internet of Things. Artinya, benda-benda atau mesin bisa saling terhubung lewat internet tanpa harus selalu dikendalikan oleh manusia. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah smartwatch yang bisa ngirim data detak jantung langsung ke handphone kita. Bahkan bisa dianalisis untuk kesehatan. Yang kedua ada Artificial Intelligence atau biasa disebut AI atau bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. AI ini menganalisis data yang jumlahnya sangat besar yang biasa disebut big data. Dari situ bisa keluar keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis informasi. Contohnya aplikasi transportasi online yang menentukan rute tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas secara real time. Dan yang ketiga ada robot pintar dan juga 3D printing. Robot pintar membuat produksi semakin lebih fleksibel, sedangkan 3D printing bisa membuat barang dari desain digital dalam waktu yang singkat. Yang terakhir ada juga konsep smart factory, yaitu pabrik cerdas di mana semua proses produksi bisa dipantau real time lewat komputer bahkan dari jarak jauh. Nah, jika kita lihat di kehidupan sehari-hari ini, sebenarnya kita sudah hidup di tengah-tengah revolusi industri 4.0. Belanja bisa lewat e-commerce tanpa harus keluar rumah, bayar bisa pakai dompet digital atau biasa disebut kris atau mobil banking lainnya. Terus belajar bisa lewat platform online. Semua ini bikin hidup kita terasa lebih praktis, cepat, dan efisien. Tapi tentu ada tantangannya juga. Misalnya banyak pekerjaan yang mulai tergantikan oleh otomatisasi. Jadi manusia dituntut untuk punya skill baru dan sesuai kebutuhan zaman. Nah, singkatnya, revolusi industri 4.0 ini membuat pekerjaan manusia jauh lebih terbantu dengan teknologi. Semuanya jadi lebih cepat, mudah, dan efisien, terkoneksi, membawa kita ke arah masa depan yang lebih pintar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.